Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue pengen cerita sedikit sih pengalaman gue. Jadi, gue tuh emang beberapa kali suka on sama off sosial media. Terutama ketika gue merasa cukup overwhelmed atau merasa cukup penuh dengan update-update yang ada di sosial media. Gue tuh kalau sosial media ya Facebook nggak aktif. Terus Instagram sempet lumayan aktif. Twitter ya akun mainan aja sih. Bukan akun personal yang pakai nama asli, tapi ya buat main-main aja. Jujur untuk Twitter lebih mudah banget untuk di-cut. Karena menurut gue ya, semenjak ada For You, hidup gue tuh jadi kayak banyak informasi-informasi yang sebenarnya nggak terlalu penting, tapi karena ada di For You, gue jadi baca. Dan itu nggak enak banget buat gue. Karena beberapa kali ya, gue baca info tersebut di For You, tweet atau post di X, dan gue ngerasa, aduh penuh banget cuy, gak tahan gue. Tapi gue tetap baca, gue tetap scroll. Kalau istilah bahasa Inggrisnya itu doomed scrolling. Mungkin membaca, tapi nggak ngerti apa-apa. Sejam berlalu begitu saja. Terus kalau Instagram, jujur gue setidaknya sebelum 2 minggu ini ya, cukup sering make, karena beberapa kali gue make Instagram tuh seperti gue memakai WhatsApp. Jadi gue menggunakan DM di Instagram untuk catch up sama teman-teman lama atau kenalan. Jadi ya kayak ngobrol lewat chat aja sih. Terus juga sekaligus mau tahu kabar teman-teman. Tapi ya nggak bohong, kadang terlalu overwhelmed juga. Mungkin awalnya kita pengen ngeliat beberapa story aja ya. Mungkin 10 teman dekat mungkin atau ya belasan mungkin. Tapi karena berlanjut, karena setiap story biasanya singkat kan, berlanjut kita next terus sambil nonton sambil nggak sadar ujung-ujung lah kenapa jadi semuanya ditonton. Dan jujur biasanya habis nonton semua tuh kita jadi nggak inget apa-apa, kecuali emang infonya hot banget, jadi kayak gosip. Canda. Tapi intinya karena gue merasa overwhelmed seperti itu, gue langsung memutuskan aja nggak pakai babi bu, untuk delete Instagram, untuk delete aplikasi Instagram dan aplikasi X. Untuk TikTok gue sama sekali nggak make, karena gue sempet beberapa kali make TikTok dan jadinya lebih parah, bener-bener daya membaca atau daya tahan gue untuk menonton sesuatu tuh jadi berkurang banget. Mungkin teman-teman tidak merasakan hal yang serupa, tapi gue kena banget. Gue kayak, kenapa juga gue jadi nonton mulu. Dan jujur, Reels di Instagram juga cukup ganggu gue. Memang YouTube ada Shorts, tapi tidak seberpengaruh itu untungnya pada gue. Jadi YouTube, makanya nih gue masih aktif setiap hari lagi. Jadi intinya dalam 2 minggu terakhir gue nggak pakai sosial media, dan jujur, setelah sekian lama, kayak udah berpuluh-puluh tahun ya, setelah beberapa selang waktu, gue akhirnya merasa nyaman, tentram, tanpa tekanan, dan bener-bener lega dalam menjalankan hidup ini. Kenapa? Mungkin ya karena gue gak perlu tahu kehidupan orang-orang lain, mau kenalan gue, mau teman gue, mau saudara gue, yang sebenarnya gue gak perlu tahu amat gitu loh. Ya memang kabar orang lain, orang tersayang tuh penting ya. Cuma untuk tahu setiap waktu, apakah harus banget? Nggak terlalu. Dan jujur ya, gue juga nggak update cuy, baca berita. Jujur, kayak gue cukup terpengaruh sama pendapat Bapak Nassim Nicholas Taleb. Sebenarnya tuh koran, beberapa beritanya, gak semua ya, beberapa beritanya tuh cuma ngulang-ngulang aja, karena pada dasarnya kehidupan ini akan selalu ada kejadian yang unik dan akan diberitakan secara bombastis. Padahal mungkin sebenarnya kita gak perlu tahu-tahu banget soal berita.
Makanya untuk berita gue aman sih, gue nggak terlalu kepo juga, gue nggak merasa FOMO. Jadi ya mungkin karena itu juga ya gue merasa sebenarnya begitu nyaman. Karena yang bikin gue ketagihan tanda kutip ya ke sosial media tuh, apalagi Instagram, bukan karena FOMO atau berita-berita yang ada atau informasi terbaru atau terkini di dunia ini, tapi lebih kepada gue beneran bukan kepo, gue beneran pengen tahu apa sih yang dilakukan temen gue. Sesimpel itu aja. Kepo nggak terlalu, cuma pengen tahu aja. Mirip-mirip sih kepo sama pengen tahu, cuma maksudnya ya udah dalam batas wajar aja. Dan ternyata hidup gue jauh lebih baik sih tanpa perlu tahu banyak hal beneran. Emang terlalu banyak tahu itu juga nggak enak cuy. Emang yang terlalu ya, yang tidak sesuai takaran itu nggak baik. Dan buat gue karena gue udah terlalu banyak, ya udah gue stop. Sesimpel tuh aja, gue stop, gue delete. Dah. Dan gue berusaha untuk nggak inget apa ya password gue. Dan gue juga berusaha juga untuk nggak ngelihat siapa aja yang ngelihat story gue. Karena dengan seperti itu tuh jadi, kalau gue ya, jadi bikin pengen buka terus, siapa yang udah ngecek ya. Walaupun kadang gue juga gak ngecek sih, cuma kalau gue udah ngecek, biasanya gue kepo aja, siapa yang ngeliat ya, mantan bos gue ngeliat, kenalan gue yang ini ngeliat. Padahal gak penting. Buat apa juga, cuy. Ya mungkin dia cuma buka, kebetulan aja dia lagi next, terus tiba-tiba kita kebuka. Dan dia sebenarnya juga gak inget banget, gak peduli banget sama story kita. Jadi ya intinya ya kalau buat gue nyaman banget sih. Gila, lega banget. Jujur gue baru buka lagi Instagram tadi karena temen gue habis ngepost beberapa hal yang kocak, yang lucu, yang gemes. Terus nge-tag gue dan gue merasa pengen repost aja sih biar masuk ke archive gue, itu aja. Tapi habis itu gue langsung bener-bener stop, langsung delete dan udah nggak mau nyentuh dulu kecuali emang lucu. Jadi untuk selanjutnya ya gue mungkin akan tetap buka Instagram tapi benar-benar dalam moderasi. Moderasinya tuh mungkin dalam bentuk kalau temen gue ngepost, gue akan repost atau akan respons atau akan regram repost story. Tapi udah, that's it. Atau mungkin sama bales beberapa DM yang belum kebales. Udah itu aja. Abis itu gue delete lagi, stop. Oke? Karena kan kalau gue buka story-nya terus gue lanjut lihat orang-orang lain karena sesimpel kepo dikit, kembali dalam lingkaran setan. Apalagi gue mudah terbuai oleh kenikmatan doom scrolling yang mungkin sebenarnya kosong cuy. Dan kalau gue ya, selain emang berhenti untuk pause lah setidaknya, untuk pause untuk memberi jeda pada penggunaan sosial media gue tentu akan mengisi hal tersebut dengan hal-hal lain yang menurut gue jauh lebih bermanfaat daripada gue. Karena bagaimanapun juga, mau gue jungkir balik, mau gue main sosmed, mau gue baca buku, mau gue tidur dan sebagainya macamnya, waktu gue per hari itu cuma 24 jam. Gile Bo, kalau misalkan gue cuma scrolling 3 jam tanpa gue bener-bener tahu apa yang gue lihat tuh di Twitter, abis deh gue. Bener, gue takut tiba-tiba pelupa pas mau malam-malam. Pas mau malam-malam kan, pas sudah mulai usia gue agak senja. Gue gak mau banget tuh kayak gitu, amit-amit ya Allah. Jujur kalau gue ya, paling substitusi gue nonton YouTube. Tapi gue berusaha banget untuk beneran fokus nonton YouTube. Nggak nonton YouTube sambil baca komen. Karena gue beberapa kali jujur kayak gitu tuh, sambil nyala audionya sambil baca komen. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, cuma buat gue jadinya gue kurang fokus sama konten videonya. Gue malah lebih fokus sama kolom komentarnya.
Terkesan kayaknya nggak apa-apa ya, cuma nggak cuy. Kalau buat gue mau fokus pada videonya dulu. Oke, setelah gue dapatkan bener-bener apa tuh isi video, gue baru baca komen. Dan gue harus stop dulu itu videonya atau pause, biar beneran gue fokus. Jadi intinya gue melatih fokus juga. Selain mendapatkan kedamaian dan kenyamanan tanpa sosial media ini. Nah, itu cerita atau curhat dari gue. Kalau teman-teman sendiri gimana? Apakah punya pengalaman yang serupa dengan sosial media? Gue tahu ini kayaknya video gue kesekian deh tentang sosial media. Tapi ya, buat gue itu adalah hal yang menarik dan juga cukup mengganggu kalau kebanyakan. Dan ya udah sekian untuk video kali ini. Kalau ada yang punya pengalaman serupa, sekali lagi boleh banget tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.